Shalom, apa kabar? Luar biasa. Seperti pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 22 Januari 2024, kita kembali lagi ke dalam program Gemar. Ada pesan Tuhan yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yang terambil dalam kitab 1 Tawarik pasal 10 dengan perikop Saul mati. Ayat yang pertama, orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya, dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat itu memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjata itu tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkannya dirinya ke atasnya. Selanjutnya di pasal tetap yang ke-10 ayat yang ke-13, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena itu tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Cerita ini sering kita dengar. Kita tahu bahwa sebelum Daud jadi raja, Saul jadi raja dahulu. Dan saat ini Tuhan berpesan melalui kisah matinya Saul ini, bahwa Saul ini, dia sebagai raja, dia tidak berharap sama Tuhan. Pada saat dia mengalami kesusahan, sesuai dengan firman Tuhan ini, dalam peperangan dengan orang Filistin, Saul mengalami suatu kekalahan. 3 anaknya meninggal dunia, dan dia dikejar-kejar. Dan pada saat dia berputus asa, dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Karena jelas Tuhan berpesan, jangan khawatir, jangan takut, aku beserta dengan engkau. Kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita banyak mengalami permasalahan dalam kehidupan kita. Memang kita hidup pasti ada masalah. Hanya orang yang meninggal yang tidak ada masalah. Tetapi bagaimana caranya kita hidup dengan berbagai macam masalah itu, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Karena kita tahu masalah ekonomi begitu luar biasa. Masalah kesehatan juga begitu luar biasa. Masalah rumah tangga, masalah anak, masalah pekerjaan. Seolah-olah semua permasalahan itu sangat kompleks sekali. Sangat menghimpit kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Raja Saul pada waktu dia berperang. Dia lari tunggang langgang. Dia melihat anaknya mati ketiga-tiganya. Pasukannya porak-poranda, banyak yang meninggal. Seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi. Dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan tragis. Dia bunuh diri. Dia lupa kalau dia punya Tuhan. Tetapi justru di akhir ayat ini, Saul mati karena perbuatannya dia sendiri, yang dia tidak setia sama Tuhan. Justru dia minta perlindungan sama arwah-arwah leluhurnya dia. Akhirnya Tuhan marah. Oleh sebab itu pesan Tuhan pada pagi hari ini sungguh sangat luar biasa. Apabila kita menghadapi permasalahan yang begitu berat, menghimpit kita, jangan lari kepada orang lain. Jangan lari kepada Allah lain.
Mari kita datang kepada Tuhan, kita berserah sama Tuhan. Yang mungkin pada saat ini mengalami sakit yang sudah tidak ada harapan, kita tahu Tuhan adalah sumber pengharapan. Tuhan sanggup menyelesaikan semua. Dan Tuhan tahu bahwa semua masalah yang ada dalam kehidupan kita itu seizin Tuhan, sepengetahuan Tuhan. Karena kita sebagai anak-anaknya. Dan Tuhan punya maksud dan tujuan yang jelas. Oleh sebab itu, mari kita sadar diri. Mari kita tahu diri. Hubungan kita dengan Tuhan bagaimana? Kedekatan Tuhan dengan kita bagaimana? Sehingga kita tidak gampang putus asa. Sehingga kita tidak gampang mengambil jalan pintas yang Tuhan tidak inginkan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini bisa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menghadapi kehidupan yang begitu berat ini. Tapi semua itu bisa diselesaikan karena kita bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan menyertai kita. Amin. Demikian renungan pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh menerima pelajaran tentang kematian Saul. Saul mati karena ulahnya sendiri, karena kesalahannya sendiri, karena dia tidak taat, tidak setia dengan Tuhan. Karena dia lebih mendengarkan arwah-arwah leluhur nenek moyangnya dia. Dan pada akhirnya dia mengakhiri dengan mati di atas pedangnya dia sendiri. Itu merupakan suatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh hidup setia sama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh kuat menghadapi semua masalah karena itu kehendak Tuhan. Dan kami tahu diri, kami sadar diri bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan tidak akan meninggalkan kami sedetik pun. Kami tidak akan tergeletak. Tuhan akan menopang, Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan menyertai, dan Tuhan akan memulihkan semua permasalahan yang ada dalam kehidupan kami masing-masing. Karena kami tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, dan kami adalah anak-anak Tuhan, dan Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa yang percaya, katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.